Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعيدين والعائدات rahimani wa rahimakumullah. Kita menyaksikan mentari terbit di ufuk timur. Suara takbir, tahmid dan tahlil menggema di seluruh penjuru bumi. Tidak kurang dari 2 miliar manusia hari ini bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagai tanda semua manusia tunduk, taat, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda bahwa manusia semuanya kecil, semua makhluk semuanya kecil, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Oleh karena itu, mari senantiasa kita gemakkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Memuja, memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dan tanda bahwa kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ingin taat, ingin tunduk dan hanya akan menyembahkan semua amal-amalan yang kita lakukan, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri toladan dalam kehidupan kita semuanya. Beliau adalah manusia paling agung. Beliau adalah manusia yang paling kita rindukan pertemuannya. Ya Allah, jadikan kami semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat nanti. Jika kami tidak dipertemukan oleh Engkau dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah, pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, dan jadikan kami di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. A'idin wal 'aidat rahimani wa rahimakumullah. Qul sadaqallah
fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah oleh engkau, sadaqallah, maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, dan ikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan di antara orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak seluruh para nabi dan para rasul. Dari Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ishaq alaihissalam, yang semuanya menjadi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam? Perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terus-menerus diajarkan oleh seluruh para nabi dan para rasul. La ilaha illallah merupakan kunci surga. La ilaha illallah merupakan kunci syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim di antara nabi-nabi yang paling banyak gelarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam imam bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apakah gelar-gelar itu didapatkan dengan percuma, gratis, tanpa ada syarat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal itu dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Ingatlah oleh kalian semuanya ketika Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bikalimatin. Para ulama tafsir mengatakan dengan berbagai macam ujian, baik secara pribadinya, keluarganya, ataupun umatnya. Nabi Ibrahim, nabi yang paling banyak ujiannya. Nabi Ibrahim dari Babylon ke Palestina, ke Mesir, kemudian ke Mekah. Ini adalah tempat yang berjauhan, yang membutuhkan kesungguhan semuanya untuk mentaati dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan bahwa seseorang dia akan naik kelas, seseorang akan memiliki mental baja ketika dia mampu memahami, ketika dia mampu menghadapi semua ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat imam bagi seluruh manusia ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah lulus dari seluruh ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan berkeluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin dekat kepada Allah, dia semakin dekat dengan Allah, semakin terus meningkatkan ibadah-ibadahnya kepada Allah, dan semakin mengokohkan persaudaraannya. Insya Allah orang tersebut akan sukses dan mendapatkan keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupannya. Nabi Ibrahim alaihissalam contoh yang paling luar biasa bagi kita semuanya. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian pahit sebagaimana yang kita alami hari ini, pandemi Covid-19 sampai hari ini belum berakhir. Kapan berakhirnya? Kita bertanya, mata nasrullah, mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu akan tiba? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pandemi Covid-19. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji keimanan kita, sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kenikmatan, maka apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, bersyukur.
bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang alhamdulillah wa syukrulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang terus menjaga milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa ajaran yang sampai hari ini kita terus pegang? Yaitu ibadah haji. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh ibadah haji. Hari ini kita semuanya sedang Idul Adha. Idul Adha terambil dari kata Id, hari raya. Adha artinya terambil dari kata waktu duha. Para ulama fikih mengatakan, kenapa disebut Idul Adha? Karena kaum muslimin pada hari itu merayakan hari rayanya dengan satu tanda, yaitu menyembelih udhiyah di waktu duha. Menyembelih binatang kurbannya di waktu duha. Kita yang tidak berangkat haji tahun ini karena pandemi, jangan sampai hati kita tidak ada rasa sedikit pun untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jika jasad kita hari ini belum bisa berangkat ke Baitullah, yakinlah bahwa hati kita senantiasa terpaut ke Baitullah. Maka kita semuanya harus senantiasa mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Hari ini kita bisa melihat orang-orang yang tawaf, alhamdulillah wa syukrulillah, masih ada. Orang-orang yang wukuf di Arafah kemarin masih ada. Hari ini kita melihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong dari Muzdalifah hendak kembali ke Mina, kemudian melanjutkan dengan jumrah. Apa artinya semuanya? Sampai hari ini syiar-syiar Islam masih tertegak di Arab Saudi, bahkan di kita hari ini. Padahal segi waktu, segi jarak berbeda jauh, akan tetapi karena imanlah, ketaatan kepada Allah lah, semangat labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Seorang muslim tidak akan pernah melihat tempatnya, semuanya akan terpaut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin wal aidat. Baju ihram itu putih. Kenapa putih? Kenapa tidak boleh warna-warna yang lainnya? Karena baju putih mengingatkan kepada kita semuanya, siapapun Anda, apapun pangkat dan jabatan Anda, berapa banyak pun harta Anda, sejatinya engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa apa-apa. Maka dengan membawa hati yang bersih itulah, membawa kain kafan itulah, engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ketika melihat orang berpakaian ihram, maka yang terlihat oleh mata kita adalah kain kafan yang semua kita semuanya akan dibungkus dengan kain kafan itu, kemudian kita akan masuk ke liang lahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Kenapa tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah? Bukankah 7 kali itu menunjukkan 7 hari? 7 hari kita semuanya harus mengelilingi Baitullah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah memang hanya satu di Masjidil Haram, akan tetapi bagi kita semuanya yang belum sempat ke Baitullah, ke Masjidil Haram, maka rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ada di setiap lingkungan kita semuanya. Masjid dan musola bertebaran di negeri kita, alhamdulillah wa syukrulillah, dan seakan-akan masjid dan musola itu terus memanggil-manggil kita, hei fulan, hei fulan, hei fulan, makmurkan Baitullah, makmurkan rumah Allah. Karena siapapun yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berhak diberikan yataghammadahullah, lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana hari tidak ada naungan dan perlindungan kecuali perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memakmurkan masjid, siapapun yang memakmurkan musalla, semoga mereka semuanya
kita semuanya menjadi orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aidin wal aidat, kenapa harus wukuf di Arafah? Wukuf artinya berhenti, Arafah artinya mengenal. Kenapa kita harus berhenti? Berhenti terlebih dahulu dari segala aktivitas-aktivitas duniawi. Berfikirlah, merenunglah, sejatinya kita dari mana, kita sedang ada di mana, kita akan kemana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita hari demi hari yang kita pikirkan hanyalah harta, 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 duit, 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 berhenti sejenak, berpikir secara normal, berpikir secara waras bahwa kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Apapun yang kita miliki semuanya akan kita tinggalkan ketika tiga mengiringi kita semuanya ke liang lahat: istri dan anak-anak kita, harta kekayaan kita, kemudian amal-amal kita. Ketahuilah yang akan menjadi teman setia itu hanya satu, yaitu amal-amal kita, istri dan anak-anak kita, harta yang kita miliki yang terus kita cari, hulu petnyawa, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki yang kita usahakan setiap hari itu ternyata akan kembali lagi ke rumah kita masing-masing. Tinggallah sendiri kita semuanya di alam kubur, ditemani dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkan kami semuanya dari siksa kubur dan siksa api neraka. A'idin wal a'idat, kenapa harus ada jumrah? Kenapa harus ada jumrah? Kenapa harus ada jumrah Aqabah? Kenapa harus ada jumrah ula, jumrah tsani dan jumrah Aqabah? Ini menandakan bahwa peperangan antara kita dengan hawa nafsu, peperangan antara kita dengan iblis, madin ila yaumil qiyamah, akan terus menerus ada sampai nanti yaumul qiyamah. Oleh karena itu kita semuanya harus berhati-hati. Jangan-jangan iblis itu ada bersemayam di hati kita. Jangan-jangan iblis itu ada bersemayam di otak kita. Iblis itu jangan-jangan ada pada lisan kita dan amal-amal kita. Apa yang harus kita lakukan? Jumrah, lemparkan itu semuanya, lempari itu semuanya, agar kita tidak bermesraan dengan iblis, agar kita tidak bersama-sama menjadi iblis, agar kita tidak mengikuti langkah-langkah iblis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji bukan ibadah sektoral. Ibadah haji tidak membedakan suku dan bangsa, tidak membedakan yang hitam dengan yang putih, tidak membedakan yang matanya belok atau matanya sipit. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah simatul muslimin. Ini adalah karakter umat Islam. Karakter umat Islam tidak akan pernah fanatik terhadap orang, tidak akan pernah fanatik terhadap kelompok, tidak akan pernah fanatik terhadap organisasi, tidak akan pernah fanatik terhadap partainya. Yang mereka akan menjadikan fanatik adalah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini yang menjadi warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersaudaralah, bersaudaralah, bersaudaralah. Pegang tali persaudaraan di antara kita semuanya, karena setakwa apapun, jika kita tidak baik dengan istri kita, jika kita tidak baik dengan anak-anak kita, jika kita tidak baik dengan tetangga kita, jika kita tidak baik dengan lingkungan kita, jangan-jangan kita mampir terlebih dahulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah, waliyadu billah, waliyadu billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang harus kita perhatikan hari ini adalah kaum muslimin di seluruh dunia berada dalam kondisi lemah. Umat Islam hari ini berada dalam kondisi lemah. Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi dari India, Syekh Hakim Arsalan mengatakan, limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum? Kenapa umat Islam hari ini hari demi hari semakin mundur, semakin lemah? Ternyata jawabannya adalah karena kaum muslimin semakin menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin semakin jauh dari masjid. Kaum muslimin tidak kokoh persaudaraan di antara mereka. Maka oleh karena itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mari berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga persatuan, jaga kesatuan. Jangan sampai kita semuanya ego pada diri kita sehingga terjadi permusuhan-permusuhan di antara kita.
Yang harus kita lakukan hari ini adalah sembelih egomu, sembelih kesombonganmu, hapuskan itu semuanya dari lubuk hati kita, dari pikiran kita. Mari bangun Indonesia ini bersama-sama. Mari bangun lingkungan kita bersama-sama dengan semangat saling memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah pandemi yang sangat menyedihkan dan membingungkan ini, kita semuanya diberikan contoh terbaik oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang telah menyatukan kaum muslimin di Turki dengan dijadikannya Hagia Sophia, Museum Hagia Sophia kembali menjadi Masjid Jami Hagia Sophia. Masjid adalah pusat kaum muslimin. Masjid adalah kebanggaan kaum muslimin. Ketika masjidnya makmur, maka peradaban umat Islam akan makmur, akan berjaya. Ketika masjidnya terkubur seperti kuburan, sepi, tidak ada interaksi, sepi, tidak ada saling sapa satu dengan yang lainnya, maka kondisi kaum muslimin sedang sakit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita sangat peduli dengan Turki? Kenapa kita sangat peduli dengan Hagia Sophia? Karena Turki adalah Istanbul, Islambul. Seakan-akan Turki menjadi tanda Islam berjaya di Eropa. Ketika Islam berjaya di Eropa, apa kondisi kita hari ini? Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya mengajak kepada semuanya, bapak-bapak yang ada yang di depan saya, ibu-ibu semuanya yang ada di depan saya mengajak kepada semuanya, mari melahirkan Erdogan baru. Mari melahirkan presiden-presiden yang hafal Quran, yang cinta Islam. Kita pun sangat rindu dengan RT yang cinta Islam, dengan RW yang cinta Islam, dengan lurah yang cinta Islam, dengan camat yang cinta Islam, dengan bupati yang cinta Islam, dengan gubernur yang cinta Islam, dengan presiden yang cinta Islam, seluruh pemimpin-pemimpin yang cinta Islam. Karena Islamlah kunci gemah ripah loh jinawi. Islamlah kunci baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan untuk menegakkan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah tanda kepada kita semuanya, yaitu berkurban. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kalian semuanya tidak akan pernah mendapatkan dan menggapai seluruh kebaikan demi kebaikan sehingga kalian semuanya mengorbankan apa saja yang kalian cintai. Yang kita cintai, harta, pangkat, jabatan, bahkan usia kita. Maka kita sebagai kaum muslimin harus komitmen dengan janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap solat kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat, seluruh ibadah-ibadah yang aku lakukan, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tempat ini, tanahnya, bangunannya sudah saya wakafkan bukan untuk kelompok-kelompok, bukan untuk orang-orang, akan tetapi untuk siapa saja yang di dalam hatinya, di dalam lisannya, dan di dalam pikirannya ada dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya berharap semoga tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Semoga tempat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lahir dari tempat ini anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang saleh dan salehah, para pecinta Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan dari tempat ini Erdogan baru, para ulama dan para pejuang yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa ini dan akan menjayakan Islam di seluruh penjuru bumi. Sesungguhnya segala daya dan kekuatan itu hanyalah milik Allah. Sesungguhnya seluruh kekuatan itu hanya milik Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin wal aidat, saya mengajak kepada semuanya untuk bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima saum Arafah kita. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala terima salat Aid kita. Allah Subhanahu wa ta'ala terima
ibadah kurban kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan semangat di dalam hati-hati kita semuanya untuk senantiasa berkorban demi tegaknya Islam dan makmurnya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Allahumma lakal hamd wa lakal syukr wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضيق اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن ولا تجعلنا من أهل الطغيان اللهم إنا نسألك الخير في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا وانصر المسلمين في إندونيسيا اللهم انصرنا وانصر المسلمين في الصين اللهم انصرنا وانصر المسلمين في فلسطين اللهم انصرنا وانصر المسلمين في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين لله في سبيل الحق نصر من الله وفتح قريب